Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa dengan saya Pendeta Abigail Waruna Pongrekun dalam program Saat Teduh Malam bersama Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Kita sungguh bersuka cita kepada Tuhan oleh karena kebaikannya di tengah-tengah situasi sulit sekarang ini karena pandemi COVID-19, kita tetap merasakan kasih setia Tuhan memelihara kehidupan kita. Kita akan bersama-sama disapa oleh kebenaran firman Tuhan, yang tentunya kita berharap bahwa itu akan menjadi sumber kekuatan bagi kita sekalian. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan mendengarkan persembahan pujian. Gelapkah jalan di hidupmu? Telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Gelapkah jalan di hidupmu? Telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Masih ada Tuhan.
Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk setiap kasih setiamu yang menyertai kami dalam sepanjang hari ini. Kami percaya bahwa keberadaan hidup kami boleh ada sebagaimana saat ini, semua karena kasih Tuhan. Juga ketika kami dimungkinkan pada malam hari ini, kembali dipertemukan dalam program Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja dalam saat teduh malam, kami bersyukur bahwa Engkau terus menuntun kami. Firman-Mu akan kami baca dan renungkan bersama. Biarlah itu Tuhan akan mengambil tempat di hati kami. Kami mengerti oleh karena tuntunan Roh Kudus dan kami dimampukan tampil menjadi pelaku firman yang taat. Hamba-Mu yang terbatas ini kiranya Engkau berkati, sehingga hanya akan berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja. Mohon ampun atas segala dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini, kita akan bersama-sama membaca dari Yesaya 65 ayat 1 sampai 9. Yesaya 65 ayat 1 sampai 9, jawab Allah, hukuman bagi orang berdosa dan keselamatan bagi orang saleh. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata. Yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka, yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan. Ya, pembalasan terhadap diri mereka, atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyangnya, semuanya serentak, firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Beginilah firman Tuhan, seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub, dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya, dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Amin. Selalu ada harapan menjadi tema kita pada malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, harapan adalah hal yang sangat membedakan antara manusia dan hewan. Batas akhir eksistensi hewan adalah naluri untuk bertahan hidup, naluri untuk mencari makan. Tetapi hewan tidak mengenal harapan, berbeda dengan manusia yang memiliki harapan sebagai batas akhir dari keberadaannya. Karena adanya harapan, seseorang yang sudah sekarat tetap bisa bertahan hidup. Karena adanya harapan, seseorang yang sangat menderita dalam hidupnya tetap dapat menjalani kehidupannya. Karena adanya harapan, seseorang yang berjuang mencari pekerjaan akan terus berjuang untuk mendapatkan pekerjaannya. Tetapi ketika seseorang kehilangan harapan, dia bisa saja mengakhiri hidupnya. Kita belum pernah mendengar ada seekor hewan pun yang mati karena bunuh diri, karena mereka tidak pernah punya harapan
yang membuat mereka bertahan hidup. Sedangkan pada manusia, ketika kehilangan harapan, itu bisa saja terjadi. Harapan adalah sebuah keyakinan yang diletakkan di atas iman sebagai dasarnya. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tanpa iman, kita tak akan punya harapan dan tentu kita akan lebih suka mengandalkan diri sendiri. Dan jika apa yang kita andalkan pada manusia atau dalam dunia ini kemudian hilang, lenyap, atau runtuh, maka habis juga lah harapan kita. Kita tidak punya apa-apa untuk bertahan dalam hidup ini. Tetapi dengan adanya pengharapan kepada Tuhan, di dalam kehancuran sekalipun, di dalam penderitaan sekalipun, dalam keterpurukan dalam bentuk apapun, tentu tetap ada kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekuat apa atau seperti apa pengharapan yang bisa kita pegang untuk membangun kehidupan ini dengan segala misterinya, untuk membangun kehidupan di tengah-tengah masa sulit yang kita hadapi sekarang ini. Pembacaan kita pada malam hari ini dari Yesaya 65 mengajarkan suatu dasar pengharapan yang sangat besar, yang akan kita renungkan, kita pahami dalam dua pokok utama. Yang pertama, bahwa walaupun manusia telah menyia-nyiakan Allah dan selayaknya dihukum, tetapi Allah tetap membangkitkan harapan untuk mereka. Dalam ayat 1-5 pembacaan kita agak sedikit berkebalikan dengan Yesaya 55 ayat 6-7. Dikatakan begini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Di Yesaya 65 dikatakan bahwa apapun keadaan manusia, Allah akan datang menjumpai. Tapi dalam Yesaya 55 dikatakan kita diminta untuk mencari, kita diminta untuk meninggalkan kejahatan. Nah, inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Kita seringkali menyia-nyiakan kasih Allah. Tetapi kemudian firman-Nya mengingatkan kepada kita bahwa Dia tetap membuka kesempatan baru untuk kita memperbaharui diri kita. Jangan mau terus-menerus dirasuki oleh berbagai setan kegelapan di dunia ini. Tetapi berjuanglah untuk melepaskan diri. Sementara itu, kita tetap membaharui diri kita, kita pun akan membantu dan mendukung orang lain untuk lepas dari berbagai hal yang membelenggu kehidupan mereka, yang merasuki kehidupan mereka. Tidak kemudian tampil sebagai hakim, tetapi tampil sebagai sahabat yang akan terus saling mengingatkan. Kita mungkin sering mendengar orang mengeluh, atau bahkan mungkin kita yang mengeluh dan bertanya-tanya, kenapa ada orang yang hidupnya penuh dengan kejahatan, tidak dekat kepada Tuhan, tidak setia melakukan perintah Tuhan, tetapi hidup mereka baik-baik saja. Hidup mereka mulus-mulus saja. Mereka selalu merasakan kesenangan. Sedangkan orang yang setia kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, melakukan kebaikan dengan sempurna, malah hidupnya seringkali penuh dengan penderitaan. Firman Tuhan pada malam hari ini mau menunjukkan kepada kita bahwa pengharapan dari Allah yang mau mengajarkan kepada kita bahwa Allah dapat berkarya melampaui perhitungan-perhitungan dan upaya kita manusia. Dia menciptakan segala yang baik melampaui usaha kita manusia. Sedangkan bagi orang yang telah menyia-nyiakan Allah dan selayaknya dihukum, Allah tetap memberi kesempatan, Allah tetap membangkitkan harapan untuk mereka, apalagi untuk orang yang tetap mencari Allah. Tetapi ini bukan berarti bahwa kemudian kita mau katakan, nah kalau begitu hidup saya biasa-biasa saja. Hidup saya tidak perlu melakukan kebaikan. Hidup saya ya tidak perlu setia di hadapan Tuhan. Toh dalam keadaan itu, saya akan tetap dikasihi oleh Tuhan. Tuhan akan tetap beri kesempatan kepada saya. Tuhan akan beri pengharapan kepada saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Jika hal yang sedemikian yang kita kerjakan, berarti kita sedang menyia-nyiakan kasih Allah. Kita sedang tidak menghargai karya Allah bagi kehidupan kita. Ketika kita tahu bahwa selalu ada pengharapan, selalu ada sukacita, selalu ada kesempatan yang Tuhan beri bagi kita, maka semuanya itu akan kita pergunakan dengan sebaik mungkin, bukan malah kemudian melakukan seperti apa yang kita pikirkan tadi. Bahwa ya lebih baik saya hidup biasa-biasa saja toh, Tuhan sayang kepada saya. Oleh karena itu, marilah kita tetap percaya bahwa di dalam kasih dan kemurahan Allah, kita akan senantiasa hidup dalam pengharapan, hidup dalam sukacita oleh karena firman-Nya menguatkan kita. Dan itulah yang akan menjadi pegangan kita, selalu ada harapan bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mendengarkan persembahan pujian.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh indah kesaksian pujian pada malam hari ini. Mari kita bersatu hati dalam doa syafaat. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, oleh karena kebaikan-Mu terus melingkupi kehidupan kami. Bahkan melalui program Saat Teduh Malam dari Badan Pekerja Sinode Wilayah 4, kami boleh kembali menikmati persekutuan dengan semua orang percaya. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu yang boleh menyapa kami, hadir menjadi sumber kekuatan bagi kami, menjadi pengharapan bagi kami, bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia, bahwa bersama Tuhan kami mampu melewati setiap gumul juang kehidupan kami sesulit apapun itu. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19, Tuhan tetap memberi kesempatan bagi kami untuk terus berkarya melalui pekerjaan kami masing-masing. Apapun yang kami kerjakan, setiap usaha kami Tuhan, berkenanlah Engkau memberkati demi untuk kelangsungan hidup kami bersama keluarga kami masing-masing. Engkau pun tetap memberkati Tuhan pemerintah kami yang dengan kesungguhan hati berupaya untuk memutus penyebaran COVID-19, mulai dari pusat sampai ke pelosok daerah, bersama para tenaga kesehatan, bersama para relawan dan aparat keamanan. Biarlah ya Tuhan, hidup mereka Engkau berkati dan senantiasa dengan penuh semangat, sukacita, berjuang untuk memutus penyebaran COVID-19. Segenap jemaat Tuhan dimanapun berada, yang tengah bergumul karena sakit, tengah bergumul karena duka cita, biarlah Engkau hadir menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Kami sebagai saudara bersaudara, mungkin hanya dapat saling menguatkan melalui komunikasi, melalui telepon, tetapi kami percaya bahwa sumber penghiburan yang sejati hanyalah dari Allah sendiri. Bapa dalam kerajaan sorga, kehidupan kami sepanjang malam hari ini, kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah waktu istirahat kami, waktu bersama keluarga kami masing-masing boleh kami nikmati di dalam kasih Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa kami ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah perjumpaan kita pada Saat Teduh Malam pada malam hari ini. Biarlah kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati.